sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi hakikat dan karakteristik IPS di SD atau MI. Yang pertama ada hakikat IPS. Ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi dan humaniora seperti aspek norma, nilai, bahasa, seni, dan budaya. Hakikat pembelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana manusia dan lingkungannya merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran IPS di SD atau MI. Yang pertama dilihat dari tujuannya. Ada memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan kehidupan masyarakat. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. Yang terakhir, menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya dilihat dari segi materi. Yang pertama menggunakan pendekatan lingkungan yang luas. Yang kedua menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. Yang ketiga berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. Yang terakhir mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan anak. Mempelajari IPS, hakikatnya adalah menelaah interaksi antar individu dan masyarakat dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Kemudian materi IPS itu digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Selanjutnya macam sumber materi IPS antara lain yang pertama yaitu segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak, sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara, dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya, meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang terakhir ada anak sebagai sumber materi, meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Selanjutnya dilihat dari strategi penyampaian materi. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Untuk jenjang SD atau MI, ilmu pengetahuan sosial memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Melalui pengajaran pengetahuan sosial, siswa diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warga negara dan warga dunia yang efektif. Nah, untuk menjadi warga Indonesia dan warga dunia yang efektif merupakan tantangan yang berat karena masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sosial dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan siswa dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang secara terus-menerus.